Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 13 ayat yang ke-33, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan ragi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Lagi-lagi tentu saja ini membicarakan mengenai perkembangan atau pertumbuhan. Kalau tadi biji sesawi tumbuh, kalau ini berkembang, atau boleh dikatakan juga pengaruh ini ya. Jadi ragi itu dimasukkan ke dalam adonan tepung, lalu tepung itu berkembang, menghamiri, mempengaruhi tepung itu. Nah, memang ragi secara gambaran itu netral ya. Bisa itu hal yang baik, itu mempengaruhi masyarakat sehingga berkembang, pengaruh itu menjadi besar, bisa juga seperti itu. Tapi juga pengaruh jahat juga bisa seperti itu. Jadi satu kejahatan mempengaruhi satu masyarakat atau kelompok yang ditepungi, bukan yang diragiin, dipengaruhi. Nah, dalam perjanjian baru rupanya lebih cocok kalau ragi itu negatif ya. Misalnya contohnya murid-murid diingatkan oleh Tuhan Yesus jangan terpengaruh oleh ragi orang Yahudi. Jadi ini pengaruh yang tidak baik. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan pengaruh yang tidak baik itu bisa berkembang luas, bisa mempengaruhi masyarakat atau orang percaya menjadi terpengaruh akan kejahatan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya tentu saja murid-murid ini hati-hati bahwa kerajaan surga di samping ada perkembangan hal-hal yang baik, keselamatan yang oleh Tuhan Yesus Kristus yang bisa terjadi karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, tapi ada pengaruh yang lain yang mempengaruhi supaya iman kepada Kristus bisa digugurkan. Jadi pengaruh jahat itu misalnya di sini kalau itu orang Farisi, yaitu bahwa keselamatan itu berdasarkan perbuatan, usaha manusia itu bisa menyebabkan dirinya masuk surga. Tetapi Injil tidak seperti itu, bahwa semua manusia sudah berdosa, tidak bisa dengan usaha sendiri untuk menebus dosanya. Satu-satunya hal adalah berteriak, mengakui dosanya, menyadari dosanya, dan Tuhan Yesus menolong melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa. Dosa ditebus, apa kita ini enak sekali ya, tidak usah kerja tapi tinggal terima saja. Memang begitu. Jadi keselamatan itu anugerah gratis, diterima dengan mempercayakan diri, tentu saja dengan mengakui bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk selamat, untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa. Lalu kapok gitu, bertobat dan mengakui hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita bisa ketemu Tuhan. Nah itu, tapi lagi-lagi pengaruh jahat tadi mempengaruhi orang percaya sehingga bisa saja gugur imannya. Mari kita berhati-hati yang kita sudah percaya, bahwa kepercayaan itu, keselamatan atau persekutuan dengan Tuhan itu karena belas kasihan Tuhan. Ini kasih karunia
gratis. Kita tinggal terima dan berserah kepadanya. Lagi-lagi mari kita jauhi dari ajaran-ajaran yang menyesatkan iman kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami bahwa ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik di sekitar kami, bahkan pengaruh itu bisa berkembang luas. Kiranya Tuhan memberi kebijakan kepada kami untuk tidak terpengaruh hal-hal yang jahat seperti itu. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah kami hati-hati supaya menjauhi dari kejahatan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan ingat kita masih berhadapan dengan COVID. Namun pemerintah telah melonggarkan tidak pakai masker di ruang terbuka ya, tapi di ruang tertutup masih ya. Jadi masih mari kita pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, dan di rumah saja kalau tidak penting. Selamat, sekali lagi selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.